Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari kitab Mazmur. Dari Mazmur 78 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Kiranya melalui firman ini kita diingatkan kembali untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena ternyata ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah, tetapi sesungguhnya ketika berhadapan dengan situasi kondisi yang mencekam, yang menakutkan, yang mengerikan di dalam pertempuran rohani maupun pertempuran kata-kata maupun dalam peperangan wawasan dunia pada saat ini, ternyata ada banyak yang melarikan diri meninggalkan Tuhan. Bahkan kompromi berbuat dosa sama seperti orang-orang yang belum percaya. Dan kita tahu bahwa tentu tidak mudah berperang dalam konteks multikultur, multi-religion. Karena kita membawa berita baik dari kerajaan Allah, mengenalkan Yesus Kristus, memproklamasikan pengajarannya kepada dunia yang sudah berdosa. Tentulah kita perlu berpegang pada perjanjian Allah. Dan ini menjadi dasar kekuatan setiap orang percaya menghadapi peperangan. Tidak melarikan diri, tetapi maju terus dengan tetap berpegang pada perjanjian Allah. Bersamaan dengan itu, kita juga menaati Tauratnya, hukum-hukumnya. Artinya, kita tidak satupun yang melalaikan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Baik yang kita ketahui langsung dari perintah Tuhan maupun yang kita dapat mengerti dari apa yang diajarkan Tuhan pada Tauratnya. Selain itu, kita harus menyadari dan bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita umatnya. Tetapi saat yang sama kita tidak boleh melupakan pekerjaannya, perbuatannya yang ajaib yang telah dinyatakan kepada kita. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh meniru apa yang pernah dilakukan oleh Bani Efraim saat dalam peperangan. Bahkan Bani Efraim dengan persenjataan lengkap, tetapi tidak mau bertempur, tidak mau berperang. Kita sudah diberikan persenjataan yang lengkap, yaitu firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah dikaruniai pemikiran-pemikiran teologis yang konstruktif, yang teruji, yang dapat kita lakukan kehendak Allah melalui pengajaran yang bertanggung jawab. Kita juga sudah diperlengkapi untuk bersama-sama dengan kekuatan rohnya dikaruniakan karunia-karunia pelayanan. Karena itu adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak baik kalau kita meninggalkan medan peperangan yang saat ini sedang kita hadapi. Musuh kita, pengajaran sesat, wawasan dunia yang bukan biblika, penolakan pada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus menghadapinya bukan hanya berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat, tetapi juga merebut mereka yang dicengkeram kuasa gelap, yang ditipu oleh si iblis, yang berada di dalam situasi dan kondisi yang mengenaskan karena begitu banyak pengajaran yang berasal dari dunia yang mereka ikuti. Itulah medan pertempuran kita. Bukan saja memerangi kejahatan dengan kebaikan, tapi menegakkan kebenaran dengan cinta kasih dan menyatakan kasih di dalam kebenaran. Kita tidak kompromi dengan dosa dan tidak membiarkan kejahatan dan keberdosaan merajalela. Saat itulah kita memegang perjanjian Allah.
bahwa Allah adalah Allah yang setia, dan Allah adalah Allah yang menyatakan kehendak-Nya di dalam Kristus untuk membawa kita menikmati damai dan sejahtera-Nya. Dan tentunya kita pun diproses untuk menaati Taurat-Nya dengan mengharapkan pekerjaan dan perbuatan ajaib yang sudah pernah dilakukannya di masa lalu bagi umat-Nya. Juga saat ini kita terus berharap pekerjaan dan perbuatan ajaib di dalam dan melalui hidup kita diperlihatkannya kepada mereka yang telah mencoba untuk membawa kepada keduniawian, kejahatan, dan kenajisan, supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.